Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa selalu beserta kita. Dan beliau sudah mau kepada Bapak Pastor, kami mohon Bapak Pastor berkenan meresmikan dan menentukan kekayaan mereka menurut acara Gereja Katolik, serta memohon berkat Tuhan bagi keduanya. Bersedia Bapak Pastor akan mengucapkan terima kasih. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima mempelai dan memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan perkawinan mereka sesuai tata cara Gereja Katolik. Marilah kita menghadap Allah sumber segala cinta dengan senang hati dan keluarga yang berbahagia, keluarga Flores Timur dan juga keluarga Ende seluruhnya yang saya hormati dan saya kasihi para undangan. Semua kita itu bergerak dari satu kata, cinta, yang datang dari Allah memberi kehidupan kepada manusia. Manusia mengalaminya dengan cara menjawab cinta kasih Allah dalam kehidupannya. Yang saya kasih, mari kita mengagungkan kasih karunia Allah yang begitu maha untuk kita manusia, agar di dalam cinta kasihnya yang maha itu manusia menemukan kekudusan di dalamnya. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata saya berdosa
sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermerinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bermuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk didapat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikan
memberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Tentang dua bacaan yang barusan kita dengarkan, saya mengulas sedikit, saudara terkasih. Tanggal 17 Juli, tanggal 18 Juli, baru-baru ini teman kami, bapaknya orang Indonesia, almarhum Bapak Paulus Sapa Primo, nikah, Albert teman nikah di Sunda. Dia katakan kepada kami yang pastor, teman-teman pastor ini, bilang kamu kasih hadiah saya bertanya hari saya sudah sangat luar biasa. Dari kami yang pastoral beberapa orang yang hadir pada pernikahannya karena teman kelas. Lalu dia bilang tidak, kamu harus kasih saya sebagai satu hal yang satu barang yang bisa buat saya kenangkan ketika saya melihat atau menjalani sakramen pernikahan ini. Akhirnya mereka sepakat dengan Romo Huti, maksud saya Romo Huti kalau buatkan satu lagu, saya tidak buat satu lagu tapi saya buat dua lagu pembukaan pernikahan dan lagu persembahan pernikahan untuk dia. Tapi sore hari ini saya kawan ini yang Adri, saya tidak bisa buat dia lagu karena saya tahu kalau dia mau menikah. Kami satu angkat teman, satu angkat. Saya tahu, tadi saya kasih tahu dia, kalau teman sudah nikah maka tinggal satu saja yang menikah, Magdalena orang Kepa di katedral. Jadi kami semua katakan bahwa pasti dia juga akan menyusul atau belum. Jadi dia ini adalah kedua dari akhir seangkatan kami. Jadi kami punya umur sama. Saya dan dia 40, semua kami sama. Jadi Rita teman saya itu umur 40. Jadi artinya sudah sangat dewasa sehingga tidak ada yang termasuk untuk yang banyak. Sedikit-sedikit manja-manja yang sebelah itu tidak ada. Karena umur sama-sama dewasa. Karena itu jalankan cinta kasih saudara secara dewasa pula dalam sakramen pernikahan. Teman, jalankan itu secara baik. Jadi kalau soal keputusan mereka ini tidak bisa ragu karena yang satunya ex-seminari, yang satunya ibu katekis. Jadi tidak mungkin mereka akan menodai keputusan suami istri. Tapi mari kita berusaha untuk membedah apa itu sakramen pernikahan berjalan bersama dengan waktu hingga pada senja hari ini. Di zaman sekarang orang masih berani untuk menikah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua bacaan ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita bahwa cinta kasih seakan-akan saudara terkasih tidak diperhatikan oleh manusia, tetapi justru diatensikan oleh Allah bagi manusia supaya manusia bisa mengambil cinta kasih itu agar dipakai di dalam hidupnya. Dia bisa menjadi kekuatan dalam perjalanan pernikahan manusia, terutama bagi keluarga. Sehingga kalau kita sering kali dengar, ada keluarga retak, ada keluarga yang bisa, ada keluarga yang tidak mampu enak, ada keluarga mampu pukul, ada keluarga yang pilih terang sana sini, ada keluarga yang pergi NN beli tambah itu perkakas di rumah kan pilih semua tidak ada lagi di rumah. Karena apa? Di situ cinta kasih mulai tidak digunakan secara baik sehingga keegosentrisme dari diri mereka mulai mengobok-obok kehidupan keluarga. Jadi kalau ego sudah masuk itu, maka perkawinan itu akan diobok-obok secara terkasih, bukan seperti kopi. Sehingga manusia tidak mengalami yang namanya rasa manisnya dalam kehidupan keluarga. Tetapi saudara harus mengerti dan paham bahwa di dalam perjalanan hidup sebagai keluarga Kristiani, Anda mampu berjalan karena yang tinggi yakni Allah. Dia mampu merendahkan diri di dunia ini dalam diri Yesus Kristus untuk melayani menyelamatkan kita dan manusia. Oleh karena itu, sakramen panggilan baik imamat maupun hidup bakti, baik itu orang-orang yang menikah di dalam keluarga, kita semua dipanggil untuk mengagungkan kasih karunia Allah yang besar itu di dalam kehidupan kita saat-saat secara sederhana. Jadi setelah nikah jangan langsung katakan saya ini akan berdoa ini satu minggu itu akan berdoa berpuluh-puluh kali hanya untuk menjaga cinta kasih. Bukan seperti itu Anda menjadi kudus. Paulus Francis dikatakan demikian. Carilah kekudusan di
tertarik walaupun pekerjaan itu sangat sederhana. Itu namanya orang keluarga Katolik yang baik. Lalu di lain hal dikatakan demikian. Keluarga Katolik akan bertahan adalah ketika mereka saling melayani di dalam cinta kasih yang melindungi, melayani dalam cinta kasih yang melindungi, bukan cinta ego yang kemudian memperburuk suasana kehidupan keluarga. Tidak ada dalam kamus orang Katolik. Orang Katolik melayani dengan kasih dalam keluarga sebagai bukti saling melindungi dan melindungi di dalam kasih supaya kita dihindari dari virus kebencian. Lalu kemudian kita mampu dikuatkan supaya kehidupan keluarga menjadi sehat. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kalau dalam bacaan pagi kita dengarkan balada yang begitu agung dari Paulus tentang cinta kasih bagi orang-orang Korintus yang mungkin pada saat itu mereka punya hidup itu tidak baik di hadapan Allah, mereka dikatakan bahwa kamu harus memegang cinta Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan itu murah hati, dia sabar menanggung segala sesuatu, dia kurus, dia murah hati, tidak seperti goyang bergerinci dan cara yang berkembang, tetapi dia selalu penuh di dalam hati manusia. Dan dalam kepenuhan cinta itu, manusia mampu membuat sesuatu yang benar, yang bernas, bernilai, bermartabat di dalam kehidupannya sebagai keluar. Saya kenal satu pastor, ketika dia turne ke tempat-tempat di mana rumahnya jauh dari stasiun Capella. Ya, ini pastor itu ada di Flores, orang Flores di sini, dia orang pastor yang orang Ende. Waktu ketika dia sampai di tempat yang lumayan setengah mati di atas gunung, dua hal pertama yang dibuat kepada masyarakat dan umat di situ adalah dia pergi duluan ke dapur lalu dia menyapa ibu-ibu yang sementara memasak. Masaklah dengan hati, maka tidak semua akan dinikmati dengan sukacita. Itu yang biasa kita katakan ketika dia turun. Karena itu keluarga Katolik dari contoh yang Romo berikan tentang satu pastor itu, keluarga Katolik bisa mengalami itu dan melakukannya di dalam hidup. Sehingga ketika istri masak di rumah, katakan di dapur, suami pergi di dapur bilang, "Mak, engkau punya masakan itu lebih enak dari chef-chef di Indonesia. Saya makan itu perut tidak sakit, saya makan lebih strong, saya kuat untuk menjalani rencana untuk kehidupan keluarga." Bukan ketika istri dia masak. Itu yang namanya cinta kasih, saling melayani satu sama lain, menghargai eksistensi pasangan masing-masing. Jadi menghargai istri karena dia mengantar segala sesuatu di rumah, menghargai suami yang mencari segala sesuatu yang benar bagi keluarga. Tetapi jangan sekarang hidup di kota ini semua masyarakat manusia, baik pria dan wanita semua mau kerja. Karena apa? Mereka ingin mensejahterakan kehidupan keluarga. Karena keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dianggap, dipimpin dan kemudian dilaksanakan melalui kehidupan sepadan antara suami dan istri. Karena itu Yesus tadi dalam bacaan ini dikatakan demikian, beta sampai sebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi beta sebut kamu sebagai sahabat, karena seorang sahabatlah yang mampu dia merekam apa yang sahabatnya ngomong, yang mampu dia melaksanakan apa yang sahabatnya ingini, dan yang mampu menerjemahkan apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Karena itu Adri bersama Ri berusaha supaya anak-anak yang cinta kasih Tuhan sebagai sahabat dalam keluarga. Pandang istri sebagai sahabat yang kekal dalam masa nafas masih diberikan oleh Tuhan di dunia. Pandang suami sebagai sahabat yang kekal waktu nafas itu masih Anda hidup dan Anda gunakan. Tuhan masih mengizinkan. Sampai ini 3 kali nanti. Jatuh cinta itu momen, mencintai itu komitmen, dan kalau menikah harus permanen. Jadi lupa kau hancur dulu. Sudah nanti kamu lagi. Saudara terkasih, mari kita menyiapkan diri untuk kita mengikuti bersama pernikahan. Tuhan Allah dan Bapa kami
bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah berkenan mempertemukan kedua orang kami, Adrianus Jennifer dan Maria Isminandau dalam cinta kasih. Kepadamu kami menyerahkan suka dan duka hati kedua anak kami. Sertailah mereka selalu dalam kehidupan mereka sebagai pasangan suami dan istri Kristiani yang baik. Semoga mereka selalu setia kepadamu dan dengan penuh tanggung jawab mendidik anak-anak Engkau percayakan kepada mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas saling dites anak-anak. Cium orang tua. Menjadi pada nama saksi dan kedua mempelai telah melihat Allah Tuhan yang berbahagia. Suatu tuntutan penting dari gereja menikah adalah kehendak bebas dari kedua mempelai untuk mengikatkan diri satu sama lain. Karena itu sekarang saya minta agar kalian menyampaikan maksud dan isi hatimu untuk menikah. Permohonan dan isi hati saudara saya pahami, akan tetapi terlebih dahulu saya ingin tanyakan pendapat para saksi yang saya hormati. Adakah sesuatu halangan yang menghalangi perkawinan ini menurut tata cara gereja Katolik? Terima kasih untuk kesaksian Anda berdua. Saya Isminandau yang berbahagia. Setelah mengadakan penyelidikan sepenuhnya dan dibuatkan oleh pendapat para saksi, saya selaku pejabat gereja meluluskan permintaan kalian. Akan tetapi sebelum perkawinan ini diresmikan, dapatkah kalian terlebih dahulu menyatakan keseluruhan hatimu di hadapan umum? Saya Adrianus Jennifer menyatakan bahwa saya meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati. Saya bersedia mencintai dan menghormati istri saya sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak dan dipercayakan Tuhan kepada saya. Saudara berdua, saya persilakan kalian menumpangkan tangan di atas kitab suci ini dan masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah sumpah. Menyatakan Tuhan dan para saksi, saya Adrianus Jennifer menyatakan dengan ikhlas bahwa Maria Isminandau yang ada ini mulai sekarang menjadi istri saya dan berjanji setia kepadanya
Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara berdua sumber kekuatan dan kebahagiaan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa berkatilah kedua cincin hamba-Mu ini. Semoga mereka ingat akan hari bahagia pada hari ini, janji setia mereka di hadapan Allah dan manusia. Kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Di malam sebagai lambang kesetiaan dan cinta pada dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terus masuk ke dalam. Kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Saudara berdua, semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta, serta saling menghibur sebagai suami istri, dan semoga cinta kasih kamu berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan sejati bagi kalian berdua. Karena itu, nyatakanlah cinta kasih kalian berdua. Bapak, mama, keluarga, orang tua, keluarga besar, tamu undangan umat sekalian, hari ini telah resmi keluarga Katolik yang baru atas nama Bapak Andri dan juga Ibu Rini. Kita berikan dukungan. Orang tua sudah serahkan sarana rohani, gunakan itu secara baik untuk kembangkan iman
keluarga kita. Terima kasih. Orang tua persilakan kembali. Marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan merelakan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Mereka sudah dipersatukan oleh Allah dalam perjanjian suci. Semoga mereka bersatu pula dalam cinta kasih. Ya Allah, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau teguhkan tak boleh diceraikan oleh manusia. Allah, Engkau meluruskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Allah, sejak awal mula Engkau menghukumkan laki-laki dan perempuan dan memberkati mereka dengan kesyukuran. Inilah satu-satunya berkat yang tak dapat dibatalkan oleh dosa asal dan tidak pula dihanyutkan air bah. Pandanglah dengan rela Maria istri dan mempelai perempuan ini, agar rahmat dan cinta damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk Adrianus Dedi Balawaleng, mempelai laki-laki ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena peri hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan hidup mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontohi dan bahagia melihat cucu cici mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Saya minta kita berdiri untuk melanjutkan perayaan Kristus kita dalam doa umat. Dan kita sekalian, marilah kita mendoakan mereka agar mereka tetap berbahagia dalam lingkungan umat Allah. Allah dan Bapa kami, mereka berdua dapat menghayati hidup berkawin mereka dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan bersinar di dalam rumah tangga mereka setiap hari. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, biarlah kebijaksanaan-Mu membimbing kedua anak ini dalam menghayati janji setia mereka agar kami pikiran bersama serta perbuatan mereka selalu terasa kepada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua yang telah mendoakan mereka. Semoga dikuatkan kami sebagai bapa dan mama saksi mampu menjadi teladan iman pada keluarga ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
memberkatinya seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Allah Bapa dalam surga, inilah pada permohonan kami. Dengan adanya kami dan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita marilah
dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami dan Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Hieronymus serta semua rohaniawan. Ingatlah akan kedua mempelai Adrianus dan Maria Justina yang telah Engkau satukan dalam ikatan pernikahan pada senja hari ini. Semoga mereka setia dalam cinta kasih sampai maut memisahkan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah bertemu dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Nya semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah serta Yosef mempelainya, para rasul dan seluruh kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut terjadi lagi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
hamba melihat Dia yang menebus sedunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya dapat melakukan dasar kepada saya, tetapi tetaplah saja saya tubuh dan darah Kristus. Amin. Menerima komunion yang dimakan tubuh yang telah dipersiapkan ini.
dan janji kami untuk setia terhadap satu dengan yang lain. Kami juga hidup yang berbeda mulai sekarang ini sebagai pasangan suami istri Kristiani yang baru. Kami mohon doa restumu ya Bunda, agar cinta kasih kami dapat bertahan dalam suka dan duka hidup perkawinan kami. Anugerahilah kami dan dengan setiamu agar dalam situasi apapun kami tetap bergandeng tangan sebagai pasangan suami istri yang setia sampai hayat ikan berjalan. Tuntutlah kami berdua dalam mendidik anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada kami. Semoga kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai orang tua Kristian yang baik. Ya Maria, Bunda Allah yang terberkati dan tetap terawat, doakanlah kami senantiasa pada Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin.
ketiga, maka dalam tanda dari dua jalan yang berbeda kali ini antara hukum dan politik. Mereka bertemu dalam satu arah dan memang dalam dasar di Bangkara di Belima dan terakhir di kali ini dan karena itu selamat untuk Rindayu. Tidak semua orang bisa menikmati sakramen pernikahan di alam ini. Ini kesimpulan yang sangat tepat untuk kalian berdua. Romo dan kita semua yang hadir pada sore hari ini, lagi-lagi dalam rasa ada dan terima. Kami keluarga besar, saya selama di belakang. Dan kita semua yang ada. Pertanyaannya apa? Sangat luar biasa. Dan karena itu dalam peristiwa ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada yang sudah berkenan memberikan supir besar pada sore ini. Itu